Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadratal mukarramin, segenap para alim, para ulama yang kami hormati, seluruh dewan komentator, hadirin kerabat dai dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Hamparan permadani hijau sepanjang Sabang hingga Merauke menjadi bukti akan kekayaan bangsa Indonesia. Beragam suku dan budaya, adat dan bahasa kian mewarnai khazanah bangsa kita. Semua itu seolah-olah menggambarkan kemakmuran rakyatnya. Namun sangat disayangkan hadirin, potret indah demikian tak seindah mata memandang. Ternyata kondisi moralitas dan mental pemudanya semakin memprihatinkan. Ini semua pertanda kehancuran di akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati zamanu al-Qur'ana illa rasmahu." Akan datang suatu akhir zaman di mana Al-Quran tinggal tulisannya saja. Apabila kita sendiri sudah jauh dari Al-Quran, maka jangan berharap generasi yang akan lahir adalah generasi yang pelopor, namun yang ada adalah generasi yang pengekor. Padahal menurut ilmuwan terkenal dari Inggris, Joseph Aloysius Schumpeter, dalam bukunya The Youth Responsibility yang isinya The Young Generation is the Nation Hope, pemuda adalah harapan bangsa. Namun sangat disayangkan hadirin, kenyataan tak sesuai dengan khayalan, di mana nilai-nilai agama tak lagi dijadikan pedoman, ayat-ayat Al-Quran tidak lagi dijadikan sebuah ajaran, akan tetapi hanya dibuatnya pajangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, "The principle of Quran with the law of striking can lead man to happiness." Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Dari ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana benteng yang kokoh, laksana lampu penerang dalam hati dalam menembus lika-liku kehidupan ini. Al-Quran laksana benteng yang kokoh dalam mengkanter godaan dan tipuan setan. Al-Quran laksana jimat penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Pendek kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisikan petunjuk dan kebahagiaan, serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rawahul Muslim. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama menuju kemuliaan dengan membaca Al-Quran. Dengan landasan di dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum." Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Wa hudan wa syifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir memberikan tafsirannya bahwa ada 4 alasan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, mau'izatum mir rabbikum, ay mau'izatum min khaliqikum. Al-Quran berfungsi sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Yang kedua, syifa'ul lima fis sudur, ay yashfi ma fiha minasyirki wasyakki wal jahli.
Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin seperti penyakit syirik, dengki, dan bodoh. Kenapa penyakit batin? Karena sehebat-hebat penyakit zahir, penyakit jasmani, dia hanya merusak dunia. Kata Imam Al-Ghazali, bila diserangnya penyakit batin, penyakit rohani, bila diserangnya maka rusaklah dunia, hancurlah akhirat. Yang ketiga, hudan ay hidayatum minad dhalal, yakni Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk manusia dari kesesatan hidup. Yang keempat adalah rahmatul lil mu'minin ay rahmati li ahlil iman. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan-insan yang beriman. Artinya apabila Al-Quran sudah kita baca isinya, kita pelajari ajarannya, kita amalkan petunjuknya, maka ia akan mendatangkan kepada kita suatu keselamatan dan bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang dapat kami simpulkan ialah Al-Quran adalah firman Allah yang berisikan suatu pelajaran, obat, petunjuk, dan rahmat bagi insan-insan manusia dalam merancang suatu peradaban manusia dan menuju kepada kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersama-sama menuju kebahagiaan bersama Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.